Itulah yang betul-betul buat saya berhenti pertama kali untuk itu semua. Betul-betul terakhir yang masih saya nikmatin yang 4 juta itu aja lah. Yang kalau untuk yang putaran yang terlalu besar saya nggak mau lagi. Istri tahu pernah pakai lagi? Tahu. Apa kata istri? Ya sempat nangis lah dia. Maksudnya kenapa kok bisa lagi gini ya. Kalau kayak kami ini kan yang kini kan gampang ngambil hati istri gitu. Kalau yang nggak buat lagi, yang ampun lah, tobat lah. Kira-kira buat lagi. Jadi Bang, ini kan udah di tempat rehab ini berapa lama? Ini jalan bulan keempat saya, Bang. Jalan bulan keempat. Iya. Jadi awal dulunya bisa Kenal narkoba gitu, Bang. gimana itu? Dulu awal saya kenal narkoba tuh sekitar SMP kelas 3. Masih SMP ya? Ya, SMP kelas 3 dulu masih zamannya pil koplo, Lexotan. Nah, itu masih zaman itulah. Mulai aktifnya saya pakai narkoba paling aktif itu SMA. Di salah satu SMA negeri di Medan. Itu kan karena kelas 3 SMP ya? Ya, Kelas 3 SMP itu dikenalkan gitu. Dikenalkan sama teman gitu. Teman ngajak, saya masih ingat itu teman ngajak dulu namanya tuh Pokel dulu. apa itu? Pondok Kelapa. Kalau dulu di asrama aja tuh dulu banyak tuh Pondok Kelapa. Awalnya di situ diajak cabut lah, diajak cabut sekolah gitu, main-main ke situ. Udah ditawarin gitu dulu belum ngerti apa masalah itu gitu. Enggak, yang nawarin dulu seumuran. Iya, teman-teman juga yang seumuran gitu. Tapi memang duluan dia lah yang udah ini. Kalau beli ada. Dulu SMP belum pernah beli saya hanya nitip ke teman gitu aja. Oh gitu. Iya. Itu dari kelas 3 SMP. Dari kelas 3 SMP. Cuma nggak aktif lah, nggak aktif, masih ya sebulan sekali pun belum tentu gitu. Cuma awal kenal di situ. Tapi awal kenal Iya, gitu ya. awal kenal di situ. Awal kenal. Terus pas udah SMA mulai saya kenal yang namanya sabu. dari kelas 1 juga. Kelas 1 itu saya mulailah aktif kenal yang namanya sabu sampai saya itu dipecat. Dari SMA negeri, saya pindah ke SMA negeri lainnya gitu. Oh, berarti ketahuan di sekolah itu. Saya bukan ketahuan, tapi saya malah lebih ke ngajak orang itu gitu. Ngajak orang tuh bandal gitu. Nah, jadi terakhir ketahuan sama gurunya gitu. Makanya saya sempat juga kemarin untuk menenangkan masalah, saya dilarikan keluarga ke Bali. Saya dilarikan keluarga ke Bali, tiba-tiba pulang udah pindah sekolah. Udah pindah sekolah, upaya lebih parah lagi. Tuh. Oke. Berarti dari SMP, SMA mulai kenal terus sampai pindah sekolah kan? Sampai pindah sekolah. Itu kalau respon orang tua gimana tuh ketika tahu? Dulu kalau SMA saya tuh maksudnya nggak segila saya kuliah gitu, Pak. Pakainya. Cuma lebih ke malam minggu betul-betul belum ketagihan. Maksudnya masih sistemnya itu masih begitu hura-hura, begitu Evan sama teman baru ke situ gitu. Tapi orang tua tahu tuh, udah tahu? Belum tahu. Belum, masih bisa saya iniin gitu. Kelas 1, kelas 2? Kelas 2 masih belum tahu juga. Kelas 3 saya berhenti. Berhenti dari pemakaian semua ya. Saya merokok, berhenti semua karena apa tuh? Di situ saya mau masuk polisi. Oh. Nah, saya tuh renang semua segala macam. Berarti ada cita-cita juga ya mau jadi polisi. Iya, dan kebetulan pas saya kelas 3 itu saya pacaran sama anak perwira menengah, perwira tinggi Polda. Itulah dia ngasih ini motivasi gitu. Ya, gitulah. Makanya saya merokok, berhenti semua. Tapi kalahnya di Pantoir kedua. Kan dulu kan mau tes akpol. Kalahnya di Pantoir kedua. Di Pantoir kedua tuh sebenarnya udah dapat jatah untuk Bintara, cuma nggak dikasih orang tua. Oh gitu. Nggak dikasih orang tua untuk Bintara, ya udah, makanya udahlah disuruh kuliah aja. Berapa tahun tuh dari kelas 3
berhenti Naik kelas 3 saya udah langsung berhenti tuh. Naik kelas 3 itu saya dari kelas 2 kan saya udah pacaran gitu. Naik kelas 3 saya betul-betul berhenti. Saya nggak masuk diskotik, saya nggak keluar malam, merokok saya berhenti. Bahkan berenang itu saya seminggu itu minimal 4 kali. untuk menaikkan fisik juga ya. Untuk betul-betul untuk ini gitu. Stamina segala macam. Iya. Itu sampai kapan tuh seperti itu? Sampai keluar hasil pengumumannya, Pak. Begitu keluar hasil pengumumannya saya betul-betul depresi gitu. Maksudnya saya udah punya ekspektasi tinggi. Ternyata mau jadi polisi, saya masuk Bintara nggak dikasih sama orang tua. Makanya saya kesel gitu. Malah disuruh udah tes aja masuk usul katanya, tes aja lu kuliah katanya. Pengennya orang tua kuliah. Ya. Karena dua-dua orang tua saya dari titelnya dari universitas semua dua-dua. Akademisi ya. Iya. Makanya maunya kuliah gitu. Habis akhirnya kuliah. Jebol. Alhamdulillah pula lagi jebol pula lagi diusul. Diusul jebol saya teknik mesin. Jadi ya itulah sampai orang tua juga seneng sampai 2000. Enggak lah, itu masih diusul lebih parahnya memang betul-betul diusul lah. Berarti itu belum kena narkoba lagi? Udah, di situ malah lebih parah aja kan saya itu kan dari saya ngetes, itu kan saya udah kalah gitu kan, saya tes polisi kalah, itu kan udah stres, udah depresi. Oh, balik lagi di situ makin lagi udah. Jadi cewek yang tadi udah nggak lupa saya udah putus kan salah ya. Iya, karena saya nggak peduli lagi udah gitu. Nah, masuk les kuliah lebih parah, dah ampun. Itu orang tahu belum tahu juga? Kalau kuliah udah tahu. Ini rehab saya yang ke-5 atau ke-6 lupa saya. Ini rehab saya yang pertama setelah saya ada anak istri. Berarti dari awal tahu itu pas kuliah oleh orang tua ya? Iya, awal kuliah. Responnya pas awal tahu gimana? Pertama saya dibawa ke rawat jalan. Itu rehab pertama saya, rawat jalan. Itu di dokter saya rawat jalan lah, dikasih obat, dia sistem pengobatan tuh lewat obat-obatan gitu. Ya udah, ya berharapnya masih bisa sembuh lah, bisa berhenti gitu. Ternyata makin parah ya, makin nggak bisa saya kontrol ya. Dibawa saya ke rumah sakit Bina Kasih, itu rehab saya kedua. Bina Kasih itu udah salah saya berapa minggu saya di situ gitu. Sistemnya obat-obatan juga. Enggak, dulu beli itu kayak mana? Bisa dapat barang itu? Saya tinggal orang tua sebelum saya beli rumah sendiri ya, belum beli rumah sendiri. Saya kan tinggal sama orang tua. Orang tua itu di pelajar ujung. Itu terkenal basis gitu. Terkenal memang tutup basis dan disitulah saya mulai mengakses jaringan saya dari situ. Sampai ya inilah dah betul-betul nggak ingat waktu lah mah. Uang kuliah dimakan, semua dimakan. Berarti beli itu dari uang kuliah, dari kebanyakan sih dari cewek. Oh gitu. Iya. Kebanyakan. Berarti ya maksiat ditambah jalan maksiat lagi nih. Iya, betul. Istilahnya. Oke, habis itu masa tapi kuliah tamat kan? Tamat. Tapi di situ sambil ada rehab. Kan ini udah belum? Saya setelah saya tamat lah baru jalani rehab yang saya lama, rehab yang di Garut. Kan saya tuh kan masih rehab jalan karena masih kuliah. Lalu setelah saya tamat, saya umroh lah kami sekeluarga. Umroh sekeluarga 2012 itu 6 tahun saya tamat. Setiap itu baru saya itu belum direhab. Ini kan rehab udah 2 kali rehab itu rawat jalan sekali. Yang rehab nginap 3 minggu atau berapa minggu itu. Itu udah rehab kedua gitu kan. Di situ udah saya tamatkan lah kuliah. Itulah 2012 saya umroh. Umroh di situ saya malah agak lama berhenti. Saya ada setahunan lebih saya berhenti itu. Pulang dari umroh. Setelah itu jatuh lagi. Disitulah saya dilarikan. Saya lupa. Kayaknya saya dilarikan ke Garut dulu. Di Garut lah saya rehab lagi. Rehab agama Garut. Di Inabah. Inabah. Berapa lama? Saya lupa. Inabah 6 bulan nggak salah. 6 bulan atau 4 bulan itu lupa. Ya itulah nggak salah. Keluar berhasil ninggalin. Nggak keluar masih saya di bandara gara-gara saya nggak dijemput sudah makin lagi.
Baru aja. Baru saya kan saya pergi sendiri, pulang sendiri. Pulang saya minta jemput di bandara. Nggak sempat jemput, pulang naik ini aja lah. Oh, saya gondok, saya kesel gitu. Oh, berarti ada apa ya? Istilahnya peran apa ya? Hati kesepian karena enggak, Mas, saya sih memang belum kemarin tuh kan belum belajar adiksi, belum belajar tentang ilmu adiksi. Saya masih mementingkan, saya udah berkorban loh 6 bulan untuk ilmu segala macam berubah. Masa untuk jemput aja nggak bisa gitu. Iya, enggak, maksudnya selfish lah, mementingkan diri sendiri. Kalau bahasa adiksinya. Tapi berarti ada rasa kesepian juga. Maksudnya kok perhatian orang tua maksudnya. Ya memang awalnya memang gitu ya. Orang tua saya dua-dua guru besar. Sibuk jadi gitu ya. Saya untuk orang tua cewek setahun ditinggal untuk ngambil apa studi ke, udah biasa itu kalau setahun ditinggal. Kalau kita pulang sekolah nggak ada makanan di bawah gedung saji itu udah biasa. Gitu. Memang dikasih jajan lebih untuk beli makan sendiri gitu. Iya. Nah. Oh, berarti ya memang karena perhatian kurang. Ya hampir semua ya rata-rata pemakai ini perhatian kurang memang awalnya. Apalagi kalau perhatian kurang tapi duit banyak lebih gampang kan? Iya, itu pula masalahnya ya. Iya juga ya, perhatian kurang tapi duit banyak akhirnya kan. Jadi habis pulang dari Garut. Pulang dari Garut, saya akhirnya ketahuan lagi make. Apa kata orang tua? Karena kuliah kan udah selesai gitu kan. Saya nggak langsung tiba-tiba udah disuruh berangkat ke Papua. Ketahuannya pas kenapa? Ketahuan alat lagi di rumah. Dapat alat lagi di rumah, udah pakai lagi nih. Kak cerita udah nggak ini nggak ada kompromi, nggak ada apa-apa. Terbang ke Papua. Direhab di sana? Nggak, kerja disuruh sana. Dengan harapan di sana nggak bisa ketemu narkoba. Makin sampai di sana tuh saya lebih gila lagi dengan gaji besar. Aduh, ampun saya dah. Di sana lah saya betul-betul paling gila di sana. Betul-betul nggak ada yang ngontrol di sana kan. Betul-betul bebas lah saya di sana gitu. Oke lah, dari perjalanan direhab sampai 4 kali. 4 kali ya? 4 kali. 4 kali. Dan tentunya perjalanan berbagai macam lah. Akhirnya bisa balik lagi, kemudian tadi permasalahan lingkungan, kemudian keluarga. Sebetulnya yang hal negatif untuk diri sendiri apa yang lo rasakan setelah tahu misalkan ternyata kayak gini gitu? Banyak lah bang. Apa aja tuh, bisa diceritakan nggak? Yang pertama kali kita jauh dari keluarga bang. Itu pasti bang. Nggak ada kita tuh pasti ada macam jarak gitu bang sama keluarga gitu. Ada jarak. Kalau ada kumpul keluarga kita pasti menjauh. Kita merasa gak enak aja gitu kalau mau gabung gitu bang. Itu pasti udah dasar mengucilkan diri lah saya lebih gitu. Iya. Dan yang kedua pasti ya barang-barang habis bang. Dijual untuk beli itu. Iya habis, mau handphone murah satu pabrik lah orang sudah dibelikan bang, nggak ngerti lagi lah bang. Sepeda motor habis juga bang. Yang terakhir buat saya masuk kemarin gara-gara mobil saya gade. Makanya masuk kemari. Yang paling berbekas rehab di mana? Di Sibolangit bang. Oh, di Sibolangit pernah? Iya. Berapa lama? 1 tahun bang. 1 tahun. 1 tahun. Habis keluar nggak pakai lagi kan? Bentar aja pakai lagi bang. Iya. Bentar aja. Padahal itu yang paling saya tersiksa di situ karena kaki saya dirantai. Oh itu saking parahnya atau gimana? Bukan, memang standar dari orang itu. 4 bulan saya harus lepas rantai 1, ada tesnya. 6 bulan baru bisa lepas rantai 2. Jadi kalau mau buka celana semua ya dari rantai itu, dari masukan selip-selipan rantai itu. Oh, itu supaya apa? Supaya bisa keluar. Jadi ada efek jerahnya. Jadi kita di sana kan berbasis TC. TC itu Therapeutic Community kalau nggak salah saya. Jadi mental kita tuh dihancurkan dulu. Mental kita yang betul-betul dulu bengal segala macam nggak bisa dibilangnya, dihancurkan tuh dibangun ulang di sana. Itulah di sana. Tapi akhirnya pakai lagi. Memang saya akui memang kalau dulu saya belum ada motivasi. Ketahuan lagi. Ya? Ketahuan lagi. Enggak.
Ya ketahuan semua, rata-rata ketahuan gitu. Enggak, pas habis dari Sibolangit ketahuan lagi. Ketahuan lagi gitu. Apalagi respon dari orang tua? Ya orang tua udah gak banyak ngomong gitu. Sampai saya disuruh nikah. Nikah saya di umur 30 saya nikah. Di umur 30 nikah. Istri juga belum berhenti dengan inilah masih. Istri tahu? Istri nggak tahu, taunya udah berhenti gitu. Istri taunya udah berhenti sampai saya punya anak pertama lah. Itu saya sempat berhenti. Saya betul-betul fokus mana gitu kan, tapi jatuh lagi. Apa perasaan ketika udah punya anak nih gitu? Rasanya saya kan sempat mutar itu jadi duit gitu kan. Saya sempat kenal namanya bos besar di Medan, bos besarnya lah untuk narkoba di Medan. Gitu kan. Saya sempat kalau untuk putaran 2 kilo saya ada dapat fee sekian 10 juta. Sampai saya bisa beli mobil sendiri gitu. Terus lanjut. Jadi bahkan sampai terakhir saya berhenti, saya masih dapat fee itu sekitar 4 jutaan lah untuk per bulan. Saya dapat. Karena ada hampir 10 orang yang kasih job. Saya kasih tanggung jawab. Itu saya ngejaminkan lah ke bos besar kalau dia kerja ada masalah saya tanggung jawab bilang gitu. Akhirnya waktu bisa kerja, rata-rata gara-gara saya lah. Makanya itulah yang buat saya berhenti betul-betul kemarin tuh gara-gara setiap kali anak saya makan sama istri saya kan kebetulan PNS. Jadi saya selalu nanya, ini uang dari mana lah yang dia kasih atau yang dari gaji istri. Itulah yang betul-betul buat saya berhenti pertama kali untuk itu semua. Betul-betul terakhir yang masih saya nikmatin yang 4 juta itu aja lah. Yang kalau untuk yang putaran yang terlalu besar saya nggak mau lagi. Istri tahu pernah pakai lagi? Tahu. Apa kata istri? Ya sempat nangis lah dia. Maksudnya kenapa kok bisa lagi gini-gini ya. Kalau kayak kami ini kan yang kini kan gampang ngambil hibati istri gitu. Kalau yang nggak buat lagi, yang ampun lah, tobat lah. Akhirnya buat lagi. ha